Beasiswa 1.000 itu apa tuh maksudnya? Jadi kayak contohnya peserta FPU atau enggak orang lain yang bukan dari FPU bisa ngikutin program dari beasiswa 1.000 dia. Nanti bisa jadi kita masuk atau enggak kita ikut duta yang dibuat dia. Namanya bisa Duta dibilang Inspirasi. duta inspirasi. Dan itu masuknya susah banget. Betul. Cara untuk merubah diri kita itu susah. Butuh dari awal kita untuk mengubah diri kita jadi lebih mandiri dan manajemen waktu. Dan dengan cara tuh kita apa aja kita embat gitu. Contohnya, jadi ada tugas ini nih, saya aja Bu. Nih ada siapa yang mau ngepel, saya aja Bu. Dan itu terus menerus sampai kita bisa berubah. Jadi pemimpin. Oke. Artinya kalau Kang Fali bisa simpulkan, kekuatan terbesar generasi sekarang menurut versi kamu adalah motivasi dalam diri sendiri untuk berubah. Jadi untuk anak muda zaman sekarang jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Karena apa? Karena dunia itu masih banyak yang harus kalian kerjakan di dunia ini. Tapi kalau soal mati kita nggak tahu ya. Soal mati. Jadi untuk anak muda sekarang jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, bicara kebaikan bareng sama saya Valdo. Dan di sebelah saya sudah ada dua siswa hebat nih dari CMS nih. Dua siswa unggulan dari Insa Cendekia Magnet School. Tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua. Oke. Boleh jangan saya kenalin deh. Kalian yang perkenalkan diri masing-masing sebagai pelajar unggulan. Kita mulai dari kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Setiawan dari Sekolah Indonesia Cendekia Magnet School. Oke, panggilannya Kevin. Kevin. Kamu? Nama saya Michelle Aktarasari. Saya siswa Insan Cendekia Magnet School. Kelas berapa kalian ini? Kelas 7. Kelas 7, artinya ini baru tahun pertama kalian ya di sini dan sudah mendapat predikat sebagai pelajar unggulan. Ini menarik nih, ada pin yang tersematkan di jas kalian. Tapi sebelum kita ngebahas soal pin ya kita pengen tahu dulu sih sebenarnya FPUC ya. Iya. Ini apa sih? Festival Pelajar Unggulan Conference, betul? Iya. Betul. Ini apa sih sebenarnya? Sok, siapa yang mau jelasin? Itu seperti forum semua pelajar disatukan di suatu tempat, tepatnya di Kemenpora RI. Wow, kalian berarti ke Kemenpora ya? Iya. Oke, itu ngapain sebenarnya di sana? Kita tuh di sana dikumpulin ada sekitar 250 orang dan mempelajari apa itu passion, di mana passion kita, cara mendapatkan scholarship. Wow, dari public speakingnya kalian berdua udah luar biasa nih ya. Tangannya juga udah sangat-sangat public speaker banget nih begini. Dilatih begini kalian? Iya. Oke. SD saya ekskul sih. Ekskul apa? Public speaking. Public skipping. Public speaking. Wah. Speaking. Public speaking. SD public speaking ada ekskul ya? Ada. Wah luar biasa, keren kamu. Nah sebelum kamu mengikuti FPUC ini ya itu kegiatan apa yang paling sering kalian lakukan selama ini? Kalau saya sih lebih ke OSIS ya. Kamu OSIS? OSIS di sini? Oke, kalau kamu? Sama OSIS juga saya. Oh OSIS, di bagian apa boleh ceritain nggak? Kalau saya di olahraga dan kesenian, berarti biasanya tugasnya itu biasanya memimpin senam pada hari Jumat. Wih, di kesenian? Keseniannya kalau saya ambil divisinya ke olahraganya, lebih ke olahraga. Oh, oke. Kalau kamu? Saya logistik. Logistik. Di ini, bagian OSIS? Oh, menarik. Kalian kenapa ikut OSIS? Karena saya dari dulu tuh cita-cita pengen jadi ketua OSIS. Semoga nanti kelas 3 bisa ya. Gitu. Kamu? Kalau aku ikut OSIS biasanya karena dari awal itu udah penasaran organisasi itu kayak gimana sih? Apa yang buat kamu penasaran sama organisasi? Dari sekian banyak kegiatan di sekolah, kenapa organisasi yang kamu bikin penasaran? Karena kita bisa berkumpul dengan teman, habis itu kita bisa membahas tentang sekolah atau enggak masalah atau enggak tentang Ilmu lebih lanjut. ilmunya lebih lanjut. Nah, artinya kamu suka berdiskusi. Kamu juga termasuk orang yang suka berdiskusi.
Ya, misalnya ini kita beberapa kali kita sempat ini ya, kita dalam satu project film ya. Memang orangnya cukup interaktif sekali gitu. Nah, apa yang membuat kalian itu tertarik untuk ikut Festival Pelajar Unggulan Conference ini? Apa yang dari mana taunya gitu-gitu? Kalau tahunya sih dari kakak kelas ya. Waktu itu jadi semua murid kecuali kelas 12 dan kelas 9 itu dikumpulkan di aula untuk melihat presentasi dari ketuanya sendiri, dari yang ketua yang melaksanakan itu. Oh iya, datang ke sini berarti? Datang. Dan Oke. kalau datang ke sini tuh kita dikasih diskon. Gitu. Jadi dia cuman ke beberapa sekolah tertentu yang dia datengin. Dan kebetulan kakak kelas kita ini tuh nomor 2 terbaik ya, di semua acara mereka. Wow, siapa tuh kakak kelasnya? Sultan Atko. Oke. Ya. Lanjut terus. Terus ya kita tertarik lah karena katanya kan dari seluruh Indonesia boleh ikut. Bahkan katanya ada dari daerah mana gitu yang udah ikut 5-6 kali dan dia diterima di universitas unggulan gitu. Wow, artinya ini jadi peluang kalian ya untuk ke jenjang universitas yang pengen dituju. Kalau begitu, kalau Kang Valdo bisa simpulkan, kalian sudah punya gambaran dong pengen masuk ke universitas mana? Oh, sudah. Wow, dari SMP loh, udah mereka sudah punya gambaran. Apa sih gambarannya, kalian mau kemana sih? Kalau saya sih lebih tepatnya pengen ke Universitas Airlangga. Universitas Airlangga, jurusan? Jurusannya matematika. Berat matematika kawan. Kamu? Saya waktu itu sempat mau Muhammadiyah di Malang. Tapi kata bapak saya jangan. Terus saya mikir sendiri tapi belum ngasih tahu bapak saya, tapi saya maunya ke UI. UI jurusan? Seni. Seni, berat, seni UI. Keren. Kenapa nggak IKJ kan juga kesenian tuh. Ya semoga tercapai cita-citanya ya jurusannya. Nah, balik lagi ke soal FPUC ini. Gimana proses pendaftarannya kemarin? Rumit nggak sih? Lumayan rumit ya. Iya. Soalnya kita bakalan disuruh ngerjain atau nggak bisa dibilang tulis karya ilmiah, esai, habis itu sama juga psikologisnya juga. Iya. Jadi di FPU itu kita ada 2 pilihan, namanya fully funded atau self funded. Oke. Self funded itu kita bayar. Oke. Bayar sendiri. Kalau fully funded itu kita mengikuti seleksi. Ya seleksinya itu kita buat esai. Dan esainya itu buatan kita sendiri, nggak boleh pakai ChatGPT. Oke. Dan itu lumayan rumit sih. Lumayan rumit ya. Karena itu jadi saya nggak ikut self funded, saya fully funded. Fully funded. Oke. Dan itu bayarnya 145.000 doang. Oke, dan artinya di dalam kegiatan selama rangkaian itu kalian itu dilatih kan berarti? Iya. Dilatihnya itu apa yang dilatih sama kalian? Tadi kan sempat nyebut ada passion, ada segala macam gitu kan. Ada berapa tadi? 3. 3 apa? Passion. Passion. Apa itu passion ya? Terus passion kita di mana? Dan scholarship. Cara mendapatkan scholarship. Nah, kalian apa yang dilatih? Berapa hari prosesnya? Proses festival perjalanan berapa hari? Satu hari dari pagi sampai sore berarti. Tapi dengan 1 hari itu kita sudah mendapat banyak ilmu dari. Jadi kita ntar di acara itu kita dikumpulin, misalnya saya bulan lahir Juli. Ntar dikumpulkan orang dari semua yang lahir di bulan Juli jadi satu kelompok. Itu harus membuat yel-yel. Dan yel-yelnya itu harus yang menarik banyak orang. Oke. Dan terus habis selesai itu kita harus ada beberapa tugas, yaitu harus foto formal, terus foto peregangan ya, peregangan. Foto peregangan tuh gimana? Ya ada peregangan gini, atau gini. Oke. Ya. Nah, oke. Maksudnya tadi kan dilatih nggak? Kayak tadi ada apa? Passion. Gimana? Kamu menemukan passion kamu ketika di situ? Kalau passionnya itu biasanya kita jadi kayak contohnya kayak ada mentoring bisa dibilang. Oke. Jadi contohnya dari ketua FPU-nya ngasih materi kita tentang buat cara mendapatkan scholarship dan passionnya juga. Nah itu kalau saya kumpulin dalam satu buku. Kalau kebetulan juga kemarin saya kan ikut 2 program FPU. Nah 2 program FPU itu juga materinya saya jadiin satu buku. Oke. Apa yang kamu dapat? Garis besarnya? Garis besarnya yang pertama yang di UI itu yang warnanya ini tentang kepemimpinan, cara kita contohnya mengontrol emosi, habis itu egois gitu. Oke.
Kalau yang kedua yang di Kemenpora RI kita diajarkan seperti kayak misal tadi dapat passion sama scholarship. Oke, nah ini kamu ada dua nih. Satu yang festival pelajaran unggulan yang coklat nih, yang merah apa coklat? Coklat ya? Lebih ke merah. Lebih ke merah. Ini yang di UI, Ya, yang leadership, leader forum. leader forum. Kalau yang itu FPU conference. conference. Cuman saya sama misal beda batch. Beda batch. Iya, dia batch ke berapa sih? 9. Iya 9, saya ke 10-nya. Oh berarti kamu dulu, baru Michelle. Oke, nah ini menarik nih. Passion kamu apa? Saya lebih ke olahraga dan kepemimpinan. Oh dapetnya di situ ya. Kamu Michelle passionnya apa? Ke vokal. Vokal. Iya. Karena di sana tuh kita diajarin ada berapa saya lupa. Jadi apa yang kita suka, kita hobi kita apa, ya hobi sama kesukaan sama. Terus kita menonjolnya di mana dan apa yang dunia butuhkan. Wah luar biasa. Di sini kan ada muhadharah nih, Iya. ya kan? Ada nggak dari muhadharah itu yang akhirnya berdampak positif sama kegiatan kalian di FEU? Ada sih. Ada. Jadi lebih percaya diri ngomong di depan. Lebih percaya diri. Kamu kan memang sebelumnya ikut public speaking ya. Iya. Terus di sini juga ada program public speaking ya Bunda. Yang mana mereka ini belajar public speaking ya di depan umum ya. Kalau bahasa pesantren itu muhadharah atau belajar ceramah ya. Nah jadi mereka ini teman-teman kita, anak-anak di CMS ini itu mereka belajar public speaking sehingga mereka terbiasa. Bahkan public speakingnya ada dua. Nanti kan kita tahu ya, kalian kan kemarin nontonin kakak-kakak kelasnya yang ini ya, karya tulis ilmiah ya. Oh iya. Nah itu kan mereka bagian dari public speaking juga. Jadi bukan cuma sekedar belajar ceramah, mereka juga menyampaikan karya ilmiah. Jadi nanti siap-siap nih kalian berdua nih. Kelas 8 ya berarti ya? Iya. Kelas 8. Bentar lagi tahun depan ya, tahun ajaran yang baru kan, yang baru kan. Nah kalian akan membuat penelitian yang nantinya akan dipresentasikan di depan seluruh guru-guru dan teman-temannya. Wah, kemana kemarin? Lihat teman-teman kakak kelasnya seru nggak kira-kira? Seru. Tapi mukanya kelihatan tertekan kayak gitu. Mungkin kamu enggak kali ya. Kalian kan udah terbiasa tampil kalian berdua kan, mungkin kalian enggak lah. Nah, jadi itu Bunda salah satu manfaat menyekolahkan anak-anak di CMS adalah ini, salah satu contohnya mereka jadi singa panggung. Artinya mereka punya kepercayaan diri yang bagus untuk bisa tampil di depan umum seperti itu. Nah, balik lagi ke soal FPU tadi. Gimana cara bukan caranya ya. Maksudnya apa yang kalian lihat dari FPU ini sehingga ini berbeda dengan kegiatan pelajar-pelajar lain yang mungkin kalian pernah ikutin? Karena kenapa kita tertarik gitu ya, Iya. maksudnya? Karena yang menyelenggarakan atau kalau bisa disebut ketua dari pelaksana FPU ini, dia itu salah satu yang terbaik di IPB. Ya, betul. Jadi kan kalau di IPB itu ada lulusan terbaik dari yang dipilih dari seluruh dosen di IPB. Nah dia itu termasuk yang paling terbaik. Gitu. Dia yang dipilih. Jadi cuma satu orang yang dipilih dan dia itu terpilih. Dia adalah lulusan terbaik IPB yang menjadi penggerak motor FPU ini. Iya, terus dia juga punya beasiswa 10.000 ya? 1.000. 1.000 beasiswa? Iya. Apa itu maksudnya? Beasiswa 1.000. Beasiswa 1.000 itu apa tuh maksudnya? Jadi kayak contohnya peserta FPU atau enggak orang lain yang bukan dari FPU bisa ngikutin program dari beasiswa 1.000 dia. Nanti bisa jadi kita masuk atau enggak kita ikut duta yang dibuat dia. Namanya bisa dibilang duta inspirasi. Dan itu masuknya susah banget. Betul. Oh, kenapa itu bisa susah banget? Karena itu Seleksinya ketat. Seleksinya itu ketat, habis itu juga orangnya juga banyak yang seleksi. Banyak yang mau jadi dia tuh kayak dari satu Indonesia ini banyak banget yang mau ikut. Termasuk kalian. Iya. Wah menarik sih ini. Nah kan kalian kan udah jadi bagian dari festival pelajar unggulan nih. Ya. Ada nggak tugas yang diberikan buat kalian setelah selesai mengikuti acara ini? Biasanya kita ditugasin menerapkan ilmu yang sudah dikasih. Jadi kita tuh dilarang membuli dan pas nama ketua pelaksana itu Kak Safira Alfarisi
kita tuh kalau ngobrol atau bercanda kita langsung dibilang kalian ini di sini tuh dibayar, kalian membayar dan mendapat ilmu itu gak gampang. Banyak orang di luar itu ingin mendapat ilmu tapi mereka tidak punya biaya. Jadi tolonglah kalian tuh harus apa ya namanya? Tahu situasi. Tahu situasi. Kalian tuh harus melihat situasi. Kalian tuh ini ilmunya sangat bagus untuk kalian ke masa depannya 10 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang. Dan kita tuh nggak tahu masa depan kita tuh kayak gimana, apakah masa depan kita rusak atau masa depan kita bakal cerah. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang sempat kalau kalian itu kan fully funded. Ya kan? Kalau saya ini yang pertama yang mana yang leader forum, saya kebetulan ikutnya self funded. Self funded. Ya. Oke. Bayarnya 500.000. Oke. Nah, kalau yang kedua? Yang kedua itu saya bisa dibilang diundang itu. Widih, gimana tuh ceritanya bisa diundang? Jadi tiba-tiba kan saya lagi bisa dibilang lagi di rumah ya pas perpulangan. Kevin ikutan ini oh, ya. Oh gimana nih? Mau gimana nih? Habis itu di DM di IG-nya. Oh iya. Ya. Oke. Habis itu di WA-nya juga katanya, "Dek, kamu tertarik gak buat ikut FPU C9? Gratis nih kalau buat kamu aja." Wow. Habis itu saya terima. Tiba-tiba pas di WA-nya saya cek, tiba-tiba selamat Dek, kamu terterima di FPU C9. Wih, berarti artinya kamu setelah ikut festival pelajar unggulan yang leader, kamu diundang untuk yang conference. Ya. Kurang lebih gitu ya. Berarti kamu ikut yang leader dulu baru ikut yang conference. Nah, dalam proses seleksinya, ini kan ada proses seleksinya ya. Ada tugas-tugas yang kemarin kan tadi ada ESI dan lain sebagainya yang harus dikerjakan. Mana yang paling seru selama proses itu? Membuat esai sih. Soalnya kita harus benar-benar mengasah atau memutar otak. Apa esainya? Masih ingat nggak judul esainya? Kamu masih ingat judul esainya? Tentang kepemimpinan. Judulnya apa? Apa? Judulnya Kepemimpinan dalam Diriku. Wis, berat. Kamu? Saya nggak ngebuat kan. Oh iya, kamu ini ya, fully funded ya. Tapi sempat self funded, sempat nyoba nggak? Sempat nyoba, pernah nyoba. Pernah nyoba. Apa yang ngebuat aduh berat banget ini. Karena waktu itu tuh emang katanya cuman 5 menit doang bakal di-share. Dan 5 menit, kalau nggak salah 5 menit doang gitu, kita harus cepet-cepet buru-buru daftar. Nah, saya tuh kayak, biarin lah paling gampang. Terus ternyata harus buat esai. Esai ini apa? Saya belum tahu. Oke. Ada kendala di situnya. Terus saya nanya ChatGPT lah, esai itu apa? Terus baru tahu. Tapi saya ChatGPT cuma nanya buat esai itu apa? Cara bikin esai kayak gimana? Contoh esai. Terus tapi esainya saya memutar otak sendiri. Nanya-nanya ke guru. Untuk otak saya lebih banyak pemikiran untuk membuat esai. Berapa lembar sih kemarin syarat esainya, Kevin? Kalau saya paling Mentok 2 lembar. Ya, dan kalau esai 2 esai atau 3 esai terbaik akan diumumkan di depan dan suruh Dibacakan. suruh tampil. Wih, keren. Nah, oke. Setelah kalian mengikuti festival pelajar unggulan ini ya, apa arti dari pelajar unggulan menurut kalian? Pelajar unggulan ya, kita tuh bukan jadi pelajar unggulan doang. Jadi pelajar unggulan itu kita susah. Oke. Apa susah? Apa tuh? Kita harus menjaga Nama baik. nama baik kita, manajemen waktu, dan kita itu harus disiplin ya namanya. Oke. Udah kayak ini ketua OSIS. Merasa jadi ketua OSIS, tapi ini kita belum jadi ketua OSIS, jadi masih dilatih gitu. Artinya punya amanah, Iya. tapi amanah ini harus dijaga walaupun kalian belum menjabat apa-apa di sini. Iya. Ya betul. Kalau kamu, Kevin? Kalau saya sih lebih ke disiplinnya juga. Disiplin ya. Soalnya saya juga ada cita-cita menjadi ketua OSIS gitu. Wis. Habis itu udah ketemu calonnya juga. Widih, berarti kandidat kuat nih berdua nih kayaknya ya. Kan kalau ketua OSIS di kita kan itu SMP SMA kan. Ya. Tandem gitu kan. Artinya kalian akan maju nantinya gitu dengan pasangannya masing-masing dong nanti berarti kan. Dan debat. Wah, siap tuh untuk itu ntar. Insya Allah siap. Gila, saya tuh nggak nyangka banget kalau ternyata di sekolah kita di CMS itu sistem public speakingnya itu tuh ekosistem public speaking itu bisa menciptakan siswa-siswa yang kayak gini nih salah satu contohnya nih.
tampil di depan umum itu percaya dirinya tuh wah ampun-ampunan dah, luar biasa kalian ini. Hebat banget. Nah, saya tuh cukup kagum ya sama anak-anak zaman sekarang, khususnya anak-anak CMS yang seperti kalian gitu, dari SMP udah tertarik sama dunia public speaking dan sudah berani tampil, bahkan sudah bisa sharing di depan sini dengan gaya bahasa yang udah sangat rapi gitu untuk seusia kalian gitu kan. Nah, bicara soal di CMS sendiri ya, kalian kan di sini ada public speaking ya, di sini tadi kan, dan banyak kegiatan-kegiatan yang kalian hadapin gitu, yang kalian lakukan. Apa pengalaman dari selama kalian di sini, hampir setahun kalian di sini, itu yang paling berdampak besar banget buat pribadi kalian? Kalau saya dalam dunia kedutaan, saya udah ikut 2 duta. 2 duta apa tuh? Pertama ada Duta Generasi Muda Berprestasi, yang kedua DPMI, singkatannya adalah Duta Pembicara Muda Indonesia. Dan ini kamu ikut di? Itu lebih ke online. Nah habis itu kalau contoh kita keterima, kita bisa aja dapat pariwisata. Habis itu juga kita bakalan ketemu di suatu tempat mendiskusikan gitu. Wis, kamu? Saya belum ikut, tapi saya udah daftar Generasi Muda Berprestasi juga. Generasi Muda Berprestasi. Jadi artinya program yang sama-sama Kevin tadi Iya. gitu ya. Nah, kalau di CMS sendiri, apa satu kegiatan yang menurut kalian itu sangat berdampak sama diri kalian? Bangun pagi. Bangun pagi. Kenapa bangun pagi? Bangun pagi? Karena dengan bangun pagi kita berarti sudah siap untuk menghadapi semua rintangan yang dari pagi sampai malam atau ujian, kayak waktu kemarin kita ujian tuh susah banget. Terus ujian hidup juga. Ujian hidup. SMP ngomongnya ujian hidup. Mas-mas yang ini yang sakit pinggang nih ketawa aja. Terus lanjut apa lagi? Terus ujian untuk menghadapi mungkin guru-guru yang agak ngeselin. Guru killer. Guru killer. Bisa dibilang. Mungkin bukan killer, lebih ke tegas. Iya. Ya. Untuk menempa ini mental kita juga. Betul. Jadi kalau untuk anak-anak yang di luar, jangan bilang guru killer itu sebagai guru yang kejam atau serem. Mereka itu hanya menempa mental kita untuk di depan. Karena apa? Dunia yang kalian pikir dunia sekolah itu berat, tapi enggak. Dunia di luar sekolah, kalau kalian sudah lulus kuliah itu lebih kejam. Ya. Bisa saja kalian dipecat dari kerjaan atau dimarahi oleh atasan, dan itu kalian tuh nggak bisa nangis atau ngadu ke ibu kalian. Kalian tuh harus menghadapinya sendiri. Jadi jangan manja, jangan jadi anak manja, dan kalian tuh harus berani untuk mengambil keputusan. Nice. Luar biasa, statement yang sangat dewasa keluar dari anak kelas 7 SMP. Tepuk tangan dong buat Nishan. Luar biasa. Oke. Nah, kalian kan tadi punya keterampilan. Kamu kan leadership tadi dan olahraga. Kamu tadi vokal. Kira-kira kalian bakal ini nggak sih? Bakal mengembangkan itu jadi mungkin atlet atau penyanyi? Ya. Kalau dari orang tua saya pernah bilang, olahraga itu lebih ke hobi saja. Hobi. Jangan dijadikan motivasi untuk menjadi cita-cita. Oke. Kalau kepemimpinan saya agak kembangin sih, soalnya saya lumayan suka. Jadi leader ya. Kamu gimana? Ya dari dulu juga saya itu suka banget namanya lagu, dan saya tuh dulu nggak ada les musik atau vokal. Jadi saya cuma nyanyi aja sendiri, dan itu tiba-tiba saya makin lama makin suka, dan orang tua saya dukung, tapi dengan syarat ini tuh jangan jadi sama kayak Kevin. Jangan jadi untuk pekerjaan di masa depan. Jadi kan hobi saja untuk sampingan. Ya saya juga suka basket. Untuk kata orang tua saya, misalnya kamu mau suka basket Apapun, dan gitu ya? apapun boleh, tapi utamakan satu. Oke. Dan saya tuh utamakan vokal. Saya bodo amat dengan orang-orang. Dulu saya sering nyanyi di kelas dan dibilang berisik lu Sal. Untuk seperti itu saya juga bodo amat sih sebenarnya. Jadi saya untuk mengembangkan terus aja. Mau dibilang suara lu jelek, lu bodoh misalnya, mohon maaf nih. Lu tuh gak usah deh jadi sosokan vokal terbaik. Lu tuh nggak bisa. Ya saya bodo amat ya. Ini diri gua, bukan diri lu. Berat. Oke. Nice game. Terus. Kenapa lu atur diri gua
demikian rupa ya gue terserah gue. Jadi gue pengen nyanyi kayak apa, mau suara gue jelek, suara gue bagus, gue di depannya gue nggak bakal sukses, yaitu rintangannya gue sendiri, nggak bakal memberatkan lu, dan Gak akan ngerugiin juga. nggak akan ngerugiin lu. Iya, Jadi ruginya ke saya. Iya. Luar biasa, ini pemikiran seni untuk bersikap bodo amat. Asik, itu dia ada bukunya tuh ya. Ini menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut masalah cita-cita kalian tadi. Emang apa sih sebenarnya cita-citanya, Kevin? Kalau saya lebih ke pengusaha. Wow, pengusaha apa? Tambang? Jangan ya. Bahaya. Sawit? Makin bahaya. Apa pengusaha apa? Lebih ke mainan gitu sih. Oke, jadi pengusaha Lego. Bentar ya. Wih, kamu suka mainan ya? Suka. Jadi kamu pengen bikin usaha mainan? Iya. Keren. Rental RC Belko. Oh yang di mall gitu. Seru tuh, kaya tuh kamu di ntar. Kamu apa? Kalau saya sih pengen bikin usaha sama keluarga. Wih. Dan usahanya kayaknya soalnya makanan. Makanan, the best. Apa tuh? Karena apa? Karena dulu ibu saya jago banget masak. Dan saya tuh dulu sering banget kepo gitu. Ibu masak apa nih? Pengen bantu. Dan dulu saya suka banget yang namanya motong. Jadi kayak setiap take potong tuh kayak, oh ini potong. Ibu mau motong ya? Iya, kenapa Shell? Ibu pengen dong coba potong. Dari dulu tuh saya nggak boleh. Tapi pas rasanya dari kelas 4 sampai kelas 6 itu saya udah boleh motong. Rasanya kayak, wih, kayaknya seru juga nih masak ya. Kayak kamu potensi jadi chef deh kalau kayak gitu deh, Shel. Coba masak, kamu bisa masak? Bisa. Masak apa? Telur. Oke, sama Telur, aja. Masak kan. Jangan masak. Kalau boleh tambahin juga, Apa? saya ada cita-cita programmer. Wih deh, keren amat programmer. Kenapa tuh? Jadi kayak saya meneruskan dari ayah saya. Wah, ya kamu programmer. Programmer di Astra. Oh, wow. Saya mau asuransi. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Beda ya? Bukan ya? Sorry. Salah satu program dari ayah saya itu kalau kalian ke bengkel Astra, nah itu cara-cara buat benerinnya program ayah saya. Oh gitu. Boleh ngelanjutin nggak? Boleh. Apa? Kenapa aku milih jadi jualan makanan dan kenapa aku milih jualan? Yang pertama, aku tuh suka banget yang namanya ngumpulin orang. Tapi dengan cara yang beda. Gimana Jadi susah gitu orang buat ngumpul ke aku, jadi aku lebih mending untuk ngejaga tokonya. Oh, oke. Dan aku 3 bersaudara ya. Aku, adik aku, jadi aku anak tengah. Dan abang aku. Kamu anak tengah? Iya. Strongman. Sama sih. Kamu juga anak tengah? Anak tengah. Strongman. Nah, terus adik saya tuh orangnya gampang menarik orang, ngerti gak? Oke. Jadi dia tuh siapa aja ya udah Tertarik sama teman dia aja gitu ya. Dan dia tuh di TK-nya dipanggilnya bukan nama. Dipanggil bukan Nama asli? iya. Tapi nama tongkrongan? Bos. Wis. Gini, kayak tolong ambilin minum ini dong, temenin aku dong. Siap bos. Gitu. Ini little boss. Jadi padahal dia ini loh, cewek. Iya. Dia cewek. Tapi dia percaya dirinya tinggi banget. Dan dia itu ngikutin jejak saya juga. Oke. Vokal. Di vokal. Iya. Saya ngikutin jejak bapak saya. Oke. Bapak saya dulu vokalis juga. Vokalis band? Iya. Band apa? Nggak tahu saya lupa bandnya, tapi band sekolah. Oh, band sekolah. Terus turun ke saya, suka lagu, terus turun ke adik saya. Oke. Dan terus yang ketiga, kenapa saya pilih jualan? Abang saya jago IT. Oh, dari sana Yang ya? podcast di sini yang robotik, yang sering ngejawab katanya, itu abang saya. Abang saya jago Excel. Yang robotik tuh juga dia ini yang bikin apa namanya websitenya? Iya, programnya dia yang buat juga sama Milzam. Iya keren tuh keren bang. Ini paket komplit sih. Kamu anak tengah juga? Iya. Adik kamu sama kakak kamu apa nih? Adik saya cewek. Oh cewek. Kan kalau tadi dia kan adiknya
little boss. Abangnya programmer gitu. Kamu apa nih? Kalau ada saya sih lebih kurang percaya dirinya. Tapi kalau masalah debat atau apa, Iya. saya sering kalah. Kalau abang kamu? Kakak saya cewek. Oh kakak, oh berarti kamu Cowok sendiri. cowok sendiri berarti ya? Iya, dalam keluarga juga. itu mau berdebat ke atas kakak, berdebat ke bawah adik, sama-sama cewek ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita balik lagi ke soal obrolan FPU C tadi ya. Nah, kekuatan terbesar menurut kalian di generasi kalian saat ini apa sih sebenarnya? Lebih ke motivasi. Emang generasi sekarang itu motivasinya kuat-kuat ya? Lumayan. Emang apa motivasi terbesar yang kamu dapetin? Dari orang tua. Oke, orang tua. Oke. Kalau orang tua saya lebih ke push. Kalau kamu suka ini, kamu push aja. Support terus. Iya. Kalau menurut kamu misal apa kekuatan generasi sekarang? Generasi sekarang sih, karena generasi sekarang kan ada Gen Z, Alpha dan Beta. Contohnya Gen Alpha itu orangnya tuh malas-malas bisa dibilang. Oke. Kayak gampang putus asa namanya ya. Ya, kalian tuh gen alpha kan? Saya iya Gen Alpha. Alpha kan masuknya kan? Iya, oke. Dan cara untuk merubah diri kita itu susah. Butuh dari awal kita untuk mengubah diri kita jadi lebih mandiri dan manajemen waktu. Dan dengan cara tuh kita apa aja kita embat gitu. Contohnya, jadi ada tugas ini nih, saya aja Bu. Nih ada siapa yang mau ngepel, saya aja Bu. Dan itu terus menerus sampai kita bisa berubah. Jadi pemimpin. Oke. Artinya kalau Kang Wali bisa simpulkan, kekuatan terbesar generasi sekarang menurut versi kamu adalah motivasi dalam diri sendiri untuk berubah. Iya. Artinya sama-sama motivasi ya. Karena generasi sekarang itu kan generasi yang semuanya itu serba ada. Kalian tuh lahir di zaman yang semua serba mudah dan serba digital. Serba digital sehingga memang motivasi terbesarnya ketika pengen tumbuh dan berkembang jadi lebih baik adalah diri sendiri. Karena kalau kalian terus disuapin sama segala macam teknologi ya keenakan gitu kan. Gimana kalian bisa berkembang, bisa jadi mandiri. Untuk menjadi mandiri itu kan perlu ada kita nih generasi Z, generasi milenial nih. Kita tuh lahir di tahun-tahun di mana masa-masa terakhir orang tua VOC itu. Baby boomer. Nah, itu dia. Kalau sekarang kayaknya agak sekeras itu ya pendidikannya kan, sehingga akan lebih soft gitu kan. Nah, itu akan berdampak juga pada tumbuh kembang semua generasi. Karena ini guru lebih soft. Dulu tuh guru galak ya. Iya. Di zaman bapak saya itu guru galak. Di zaman saya juga masih. Iya, di zaman saya itu penggaris kayu. Iya, itu masih saya kena legal. Saya kena itu. Tapi Bapak sekarang kan saya nggak tuh bisa kayak gitu. Anaknya bisa dibilang kalau bahasa Sunda kayaknya ya, bader. Bapak saya tuh orangnya bisa dibilang jahil dan suka nggak dengerin kata orang tua. Iya, artinya kalau generasi dulu tuh memang tingkat pendidikannya agak sedikit keras ya. Cara mendidiknya keras. Berbeda dengan generasi sekarang yang lebih soft. Nah, itu yang akhirnya membedakan karakter antar generasi. Generasi milenial, baby boomers, Z, Alpha, Beta itu beda-beda nantinya karakter-karakter. Tapi dari situ sebenarnya kita punya kekuatannya masing-masing. Yang mana kekuatan itu bisa mendorong kita pada mimpi-mimpinya kita. Terakhir dari Kang Valdo, pertanyaan buat kalian soal mimpi. Apa mimpi terbesar kalian? Untuk membahagiakan orang tua. Oke. Karena spesifik dalam hal apa membahagiakannya? Dalam hal berprestasi, karena dulu saya di TK tuh bisa dibilang pinter. Tapi pas SD saya tuh benar-benar anjlok. Oke. Anjlok banget lah ya, dan orang tua saya sering marah-marah kalau pas saya SD. Dan saya masuk sini untuk memperlihatkan kalau saya tuh bisa berubah dengan diri sendiri, nggak butuh orang lain. Kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Iya. Gitu. Nice. Kamu apa Saya mimpi lebih terbesar kamu? sama kayak misal tapi sukses gitu. Jadi kayak orang tua saya itu pernah berpesan kalau kamu sukses jangan lupakan orang tua. Nah yang pertama kali itu katanya harus membahagiakan orang tua, jangan pacar dulu. Karena pacaran memang nggak boleh. Ya kan? Saya izin lanjutin. Ya apa? Boleh ini akhir. Boleh. Closing, masing-masing closing. Jadi untuk anak muda zaman sekarang jangan mudah menyerah.
jangan mudah putus asa. Karena apa? Karena dunia itu masih banyak yang harus kalian kerjakan di dunia ini. Tapi kalau soal mati kita nggak tahu ya. Soal mati. Jadi untuk anak muda sekarang jangan menyerah. Saya Michelle Aktarasari izin selesai untuk podcast ini, dan kata-kata dari saya, jadikan semua tempat adalah sekolah dan jadikan semua orang adalah guru. Karena bahagia itu pilihan, maka jangan lupa bahagia. Nice. Kamu? Kalau saya janganlah pernah putus asa, karena kalau menurut saya dalam Gen Alpha ini lebih ke keenakan dan sopan santunnya kurang. Jadi cobalah tingkatkan sopan santunnya dan kurangi digitalnya. Nice. Tepuk tangan dong. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya. Anak-anak SMP yang dewasanya terlalu dini. Enggak terlalu dini. Kalian dewasa dalam waktu yang tepat. Karena dewasa itu bicara soal pemikiran, usia itu hanyalah angka. Ya. Jangan kalah sama AI. Jangan utamakan AI terus. Best. Bisa jadi ntar kita ditukar dengan AI. Iya. Dunia ini lagi perang. Wih, berat tuh. Oke, kita cukupin sampai di sini aja ya. Oke, udah kita cukupin sampai di situ aja ya. Udah bahas perang soalnya ya. Kita nggak mau dolar kuning di sini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah ngobrol sama kita dan orang tua di rumah. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa ICMS itu berkomitmen mencetak generasi unggulan. Ya, ini ada 2 pelajar unggulan kita dan masih banyak yang unggul lagi di Cendekia Magnet School. Terima kasih buat Michelle dan Kevin atas waktunya. Semoga podcast ini bermanfaat buat kita semua dan orang tua yang lagi nyari sekolah buat anaknya di rumah. Semoga ini bisa jadi pertimbangan buat kalian semua. Oke, sampai berjumpa lagi di Ruang BK episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.